wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadira dari Cangkuak. Yang saya tanyakan, ada wali santri yang dulu sekolah di sini, tapi cuma 1 tahun pada waktu itu, 9 tahun lalu, cuman sekolahnya 1 tahun. Waktu itu pembayaran uang gedungnya 7 juta, tapi baru separuh. Lalu sekolahnya cuma 1 tahun, berhenti dari sini. Apakah uang gedung tersebut yang kurangnya itu termasuk utang piutang atau tidak? Itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan di sini saja. Setiap orang sekolah itu di saat mau masuk biasanya ada apakah uang fasilitas, uang gedung atau dan sebagainya. Lemari, ranjang dan sebagainya. Biasanya di situ ada perjanjian bahwasanya ya karena Anda ingin bergabung di sini yaitu adalah jatuh sedekah dan infak. Kan begitu. Kalau Anda tidak mau tentunya Anda tidak perlu masukkan anak Anda ke tempat tersebut. Sehingga ada namanya uang gedung, lalu dibangunkan gedung kan, dibangunkan gedung, ada yang dibelikan ini. Berarti sudah selagi anak Anda masuk biarpun sehari ya sudah selesai. Bukan berarti lalu tiba-tiba keluar minta lagi. Memang udah dibongkar itu semennya kan nggak mungkin. Karena sudah ada perjanjian seperti itu. Kecuali ada perjanjian. Kalau nggak jadi saya ambil lagi. Kan begitu. Nah karena sudah ada kesepakatan Anda ingin berderma seperti itu. Karena memang perlu fasilitas. Maka apa yang pernah dibayarkan ya nggak bisa diambil karena apa? Bisa saja diwujudkan dalam bentuk fasilitas yang harus dibeli. Mau dijual lagi ya. Apalagi kalau dijadikan bangunan. Namanya juga uang gedung kadang-kadang jadikan bangunan. Sudah dibelikan semen, dicoret atau apa? Batal saya. Oh ini repot nanti lembaga seperti itu. Makanya dari awal perjanjiannya memang sudah saya bayar selesai. Tapi saya nggak mau kok sedekah dipaksa. Ya Anda nggak usah nyekolahkan di situ. Anda bisa sekolah tempat lain kan begitu. Sebab pondok juga perlu fasilitas. Dan memang masuk di situ dengan syarat Anda berderma. Dan syarat berderma adalah suka-suka. Tapi memilih ke tempat ini karena Anda sudah terlanjur memilih menjadi tidak suka-suka. Kan begitu. Seperti pembayaran, misalnya di pondok tersebut bayarnya 500.000. Anda kalau nggak mau, Anda jangan masukkan Anda ke anak sekolah itu. Kalau sudah masuk wajib dong bayar 500.000 untuk segala sesuatunya. Jangan seenaknya. Mau bayar kan suka-suka. Kan seenak saya, tidak bisa dong. Karena Anda sudah masukkan anak ke tempat tersebut, maka Anda harus membayarnya. Nah, kalau ternyata biarpun masuk sehari dan sehari, itu kan sudah didermakan. Kecuali misalnya ada uang makan. Ya kan? Baru sehari mau diambil, ya sudah sisanya diambil boleh uang makan. Uang makan 500.000 misalnya Pak. Bulan pertama baru 3 hari anaknya nggak kerasan. Bisa Ustaz, ini kan uang makan. Belum dimakan sama anak saya. Dari 500.000 diambil 3 harinya, sisanya dikembalikan sah. Nah, seperti itu. Maka sampai dimanapun dia adalah punya utang kepada lembaga tersebut, bukan sekedar kepada pesantren Al-Bahjah. Karena apa? Dia siap membayar, tak taunya tidak membayar. Dia punya utang, sampai kapanpun tetap utang. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau memang dia orang fakir bisa saja nanti majukan dan sebagainya. Yang repot kadang-kadang orang tidak mampu itu adalah adabnya juga kurang. Orang kalau tidak mampu misalnya di pondok manapun, itu paling harus ada tata krama yang menjelaskan kalau saya tidak mampu, belum bisa dan sebagainya kan begitu. Anda pun kalau punya uang dipinjam sama orang, dia nggak bisa membayar lalu dia hilang begitu saja, Anda gelisah kok. Bukan gelisah, marah juga kan. Tapi paling tidak ada berita, mohon maaf saya belum bisa bayar dan sebagainya, itu ada kejelasan. Cuman ada sebagian orang itu kadang, ini kejadian di sebagian pondok. Ini wali santri yang betul-betul jahat sama anaknya. Nitipin anaknya nggak pernah ngasih duit. Kan jahat. Mau dilepas di mana? Sudah begitu ditelepon susah. Tapi coba ditelepon sama telepon yang lain selain telepon panitia pondok. Gampang. Memang menghindarlah ini kan jahat bener orang tua semacam itu tuh. Kalau memang orang tuanya ya terima dong nomor telepon, jelaskan yang sungguhnya. Enggak. Sembunyi dari pengurus. Ditelepon enggak bisa. Kadang-kadang ngomongnya kasar. Waduh. Ajib. Mencari halal kok pakai kasar. Tinggal minta maaf ngomong belum bisa kalau memang belum mampu. Dicek betul kalau memang betul-betul enggak mampu ya enggak ada masalah.
Itu sederhana sebetulnya permasalahan-permasalahan begitu. Pondok bukan untuk mengeruk duit kok. Pondok untuk menyelesaikan permasalahan. Cuman kadang wali santri yang tidak bisa diajak diskusi. Ada gampang tersinggung misalnya perasaan. Telepon terus, apa-apaan ini? Loh kok enggak telepon gimana nih? Yang sekolah kan punya tanggung jawab. Dia harus setoran kepada catering dan sebagainya. Ya ente ini yang enggak benar di telepon aja marah tersinggung, orang-orang ngomong ada tersinggung. Loh, wajar kalau dia mengingat. Termasuk saya ingatkan kepada semuanya wajar dong. Ingatkan tolong siapapun yang mondokkan anaknya dimanapun, ya itu kewajibanmu memberi nafkah anakmu. Jangan sampai tidak membayar. Sebab kita dulu ada di pondok, kita pernah di pondok itu sampai ratusan juta bahkan miliaran utangnya wali santri. Bukan di sini, bukan di Al-Bahjah, tidak. Sedih kita lihat. Terus bagaimana orang tua kayak begitu tuh? Bahkan kebanyakan memang betul-betul orang tua memang gak peduli. Ditelepon susah, dihubungi susah. Makanya anaknya susah belajar begitu tuh. Banyak orang fakir tapi serius dengan kefakirannya dia insaf. Saya nggak bisa bayar. Dan gak gampang tersinggung, dikit-dikit tersinggung, ditelepon tersinggung. Apa-apaan ini? Setiap hari telepon, padahal juga nggak setiap hari, seminggu sekali. Karena sudah hatinya saja kebakar ya. Ini kadang-kadang saya sedih seperti itu. Gimana bisa didik anak kalau orang tua kayak begitu, nggak pernah ngasih makan anaknya. Apalagi gara-gara anaknya nggak kerasan, kemudian langsung tarik semuanya. Ya pantesan model orang tua kayak begitu, pantesan anaknya nggak kerasan. Orang tuanya nggak bener gitu. Jadi tolong ada adab. Kasihan lembaga-lembaga kalau pakai begitu langsung, nggak jadi pulang. Nggak jadi pulang, langsung ditarik duitnya. Tinggal sesuai perjanjian. Tapi kalau memang sesuatu yang misalnya uang makan atau yang lainnya, uang seragam bisa seragamnya bawa pulang karena miliknya dia. Tapi kalau sudah uang gedung bangunan masa untuk jadi tiang diambil tiangnya nggak boleh. Ya, tolong adablah semuanya yang punya anak di pondok pesantren harus tata krama. Pondok itu ngatur orang banyak, bukan seperti kita ngatur gubuk kita di rumah yang kecil itu, bukan. Pondok ngurus orang banyak, makan, sekolah, guru dan sebagainya ya. Kita sebagai wali santri kalau pengen sukses anak kita ya bantu dong pondok, jangan bikin ribet. Bahkan kita menemukan orang-orang hebat di sini, anaknya dikeluarkan dari pondok karena sebuah pelanggaran. Nggak putus dia dari pondok karena memang dia berbuat baik bukan karena anaknya, tapi karena Allah. Ada di sini, anaknya keluar dari pondok, nggak putus. Memang dia orang baik kok, ada. Tapi ini ada anak pejuang sini juga bukan. Ya, anaknya di sini nggak pernah tahu kabarnya kayak apa, dikit-dikit komplain, nggak jelas. Nah ini adalah model-model wali santri yang nggak benar. Bukan di sini saja. Kita pengalaman di beberapa sekolah ya seperti itu kasusnya, orang tua yang memang susah mendidik anak karena memang dia tidak hati-hati, nggak warok dari bab ini. Ya seperti itu. Jadi kami ingatkan semuanya. Kan tidak semua, banyak anak-anak Anda di pondok kan, bukan di pondok saya. Saya tidak ngomong pondok Al-Bahjah. Semua pondok ada aturan-aturannya. Patuhi peraturan begitu. Dan di saat membayar yang serius. Karena itu membayar untuk anak Anda. Kalau Anda tidak bayar berarti Anda telah zalim tidak ngasih makan anak Anda. Tidak ngasih perawatan buat anak. Masa dititipkan di pondok ditinggal begitu saja. Memang itu kambing lepas di hutan cari makan sendiri. Enggak. Ada yang rawat, ada yang masih hati-hati. Saya paling sedih kalau ada wali santri yang nggak peduli dengan anaknya. Terus mau dididik model apa anaknya kayak begitu. Mohon maaf kita tidak bicara tentang Al-Bahjah. Karena ini media untuk semuanya. Kita sering kita ketemu kiai-kiai itu keluar. Setiap pondok punya keluhan adalah nunggaknya wali santri. Kalau nunggak karena fakir kemudian dia insaf menteng. Nunggaknya orang sombong. Itu nunggaknya orang sombong. Kalau orang fakir kan ngajukan selesai. Banyak peluang-peluang untuk dibantu orang fakir. Ada bab zakat, ada bab santunan ini ada. Tapi yang repot sombong. Nah ini adalah pengakuan daripada guru-guru yang ketemu kepada kami kiai-kiai. Ternyata waduh. Buya ada yang nunggak enggak di pondok? Ada. Berapa? Berapa ratus? Kok sedikit ya? Tempat saya sampai berapa M? Karena sekolahnya gede. Masya Allah. Ini adalah orang tua yang nggak peduli sama anaknya. Nggak pernah ngasih makan anaknya. Itu subhanallah. Itu ya. Terima kasih pertanyaannya. Kebetulan beberapa hari saja ini ada perbincangan dengan ustadz-ustadz dari kiai yang datang kasus pertanyaan ini. Ada yang baru masuk tiba-tiba pulang. Gimana Buya? Tiba-tiba pulang minta semuanya uang gedung. Nah uang gedung gimana? Ya namanya uang gedung untuk fasilitas pondok kan Bu ya. Terus ya nggak bisa lah ya. Sudah nggak bisa sesuai perjanjian. Iya. Tapi marah-marah orangnya. Ya pantesan anaknya susah dididik, nggak kerasan di pondok, bapaknya model begitu. Nah, itu. Semoga Allah menjaga semuanya ini ya. Kalau punya anak tolong perhatikan dengan benar. Kalau Anda tidak bisa marah di rumah Anda, lalu Anda titipkan di pondok, Anda perlu dong kepada pondok. Hitungan Anda dengan pondok jangan hanya hitungan SPP. Pondok itu miliknya umat.
plus SPP. Ada di sini orang jamin 10 anak, satu orang jamin 10 santri, bukan karena anaknya di sini kok. Masa urusan kita hanya anak saja, egois betul. Anak saya bayar 1 juta, saya akan bayar 5 juta, nggak ada masalah kok. Kan ini urusannya lembaga keagamaan, lembaga kemuliaan. Orang persis, ini sudah begitu komplain lagi lah, ini kan repot. Ini bukan urusan Pondok Al-Bahjah. Ini adalah keluhan beberapa ustadz yang bertemu dengan kami ya. Bahkan minta tolonglah Buya kasih wawasan nih. Betulan makasih yang bertanya, saya lupa terus nih. Kalau tidak ada yang tanya begini saya tidak inget nih. Mumpung ada yang tanya saya ingatkan. Ada bukan pondok di sini, di pondok semua pondok, rata-rata pondok. Bahkan ada sebagian pondok yang Masya Allah kita tegur, serem banget. Tidak bayar SPP 2 kali, dikeluarkan dari pondok. Ntar dulu, kalau memang dia orang kurang ajar sih layak dikeluarkan. Tapi kalau fakir gimana? Iya sih Buya. Jangan gitulah. Ada yang pondok kejam loh, bukan kejam, tegas. Nggak bayar, keluar. Cuman dengan begitu akhirnya juga bayar. Nah, ini orang kok mau dipaksa semuanya untuk baik. Semoga Allah mengampuni semuanya, menjaga hati semuanya. Wallahu a'lam bishawab.